wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipnur Kamila yang akan mempresentasikan materi kuliah Psikologi Sosial yang diampu oleh Dr. Lasi Purwito MS dan Dr. Fadli Halim Hutasubut MPSSP. Tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk memiliki pemahaman awal bahwa motivasi sangat berpengaruh terhadap pencapaian prestasi. Secara etimologis, kata psikologi berasal dari bahasa Yunani yaitu psyche dan logos. Kata psyche berarti jiwa, pikiran, atau batin manusia, sedangkan logos berarti ilmu atau kajian. Dengan demikian, psikologi secara harfiah diartikan sebagai ilmu yang mempelajari jiwa. Kaitan psikologi, psikologi sosial, dan pendidikan non-formal. Psikologi yaitu mempelajari perilaku dan proses mental manusia. Fokusnya pada cara berpikir, merasakan, dan bertindak individu. Psikologi sosial adalah cabang psikologi yang mempelajari perilaku individu dalam konteks sosial dan menjelaskan pengaruh lingkungan, norma, nilai, dan kelompok terhadap sikap dan perilaku. Nah, mengapa psikologi sosial penting dalam pendidikan non-formal? Karena yang pertama, pendidikan non-formal berlangsung dalam kehidupan sosial masyarakat. Yang kedua, proses belajar terjadi melalui interaksi dan pengalaman bersama. Yang ketiga, perubahan sikap dan perilaku dipengaruhi oleh norma dan dinamika kelompok. Yang keempat, membantu pendidik memahami warga belajar sebagai individu sosial. Dan yang terakhir yaitu mendukung tujuan PNF, pemberdayaan dan perubahan perilaku. Mengapa mindset berprestasi penting bagi mahasiswa pendidikan non-formal? Karena mahasiswa PNF dipersiapkan sebagai pendidik, fasilitator, dan agen perubahan sosial. Mindset berprestasi membentuk sikap tanggung jawab, kemandirian, kemauan untuk berkembang. Keberhasilan dalam pendidikan non-formal tidak hanya ditentukan oleh pengetahuan, tapi oleh sikap dan pola pikir. Mindset berprestasi membantu mahasiswa menghadapi tantangan sosial dan keberagaman warga belajar. Mahasiswa dengan mindset berprestasi lebih mampu mempengaruhi lingkungan secara positif. Mindset berprestasi menjadi dasar untuk menumbuhkan motivasi dan kepercayaan diri. Pendidikan non-formal menuntut kemampuan mendorong perubahan perilaku yang diawali dari pola pikir pendidik dan warga belajar. Mindset berprestasi penting bagi mahasiswa pendidikan non-formal karena membantu untuk memiliki motivasi, ketekunan, dan kesiapan untuk berkembang. Mindset ini juga menjadi bekal bagi mahasiswa untuk mempengaruhi dan memberdayakan warga belajar dalam proses pendidikan non-formal. Mendukung agar warga belajar juga memiliki mindset berprestasi yang diterapkan dalam kehidupan mereka, sehingga dengan memahami psikologi sosial, mahasiswa dan fasilitator dapat menumbuhkan sikap positif, motivasi, dan kesiapan berubah warga belajar melalui keteladanan, lingkungan belajar yang mendukung, dan interaksi sosial yang sehat dalam pembelajaran. Sebutkan satu buah prestasi yang dimiliki atau didapatkan. Jadi prestasi yang saya dapatkan itu ketika SD mendapat juara 2 lomba senam Ceria Anak Indonesia. Nah, hambatannya itu saya tidak fokus dan kurang ekspresi saat perlombaan dimulai, sehingga juri menilai bahwa saya tidak niat dan pada akhirnya saya itu mendapatkan juara harapan. Nah, solusi yang saya lakukan yaitu dengan melatih ekspresi saya dan fokus saya untuk di perlombaan selanjutnya, dan akhirnya di perlombaan selanjutnya saya mendapatkan juara 2. Apa cita-cita yang ingin saya raih? Itu jadi orang yang sukses dan membanggakan orang tua. Pilihlah fokusmu. Dari gambar yang tertera di sini, yang saya pikirkan adalah ada 2 orang yang berada di dalam mobil yang sama, tapi mereka mempunyai masalah yang berbeda. Di satu sisi dia punya masalah nih, tapi itu dia meresponnya dengan mengeluh. Tetapi di satu sisi lainnya dia merespon masalah itu dengan menikmatinya. Selanjutnya, high class response, change your response, change your class. Nah, high class response adalah cara merespon sesuatu dengan sikap dewasa dan berkelas, bukan reaktif ataupun kasar. Ciri-cirinya yaitu bahasa yang digunakan sopan dan tenang, tidak emosional, cerdas, dan bijak dalam memilih kata. Misal contohnya adalah ada orang yang menghina kita, dan biasanya tuh responnya kan marah ya. Nah, kalau berbeda dengan high class, dia akan menjawabnya dengan tenang, tidak terpancing, ataupun bahkan memilih diam saja karena mereka merasa jika merespon tersebut adalah hal yang tidak penting. Next slide, yaitu ada gambar pohon. Nah, dari gambar ini bisa dilihat ada energi positif dan energi negatif. Jika kita memiliki pikiran dan sikap negatif, misalkan iri, malas, benci, tidak jujur, dan sebagainya, maka hidup kita menjadi kering dan tidak berkembang seperti pada gambar
tersebut. Nah, sebaliknya, kalau kita isi diri kita dengan hal positif, yaitu jujur, bersyukur, peduli, setia, dan maaf, maka hidup kita jadi lebih tenang dan berkembang layaknya pohon yang rindang dan hijau. Next, yaitu failure as obstacles dan failures as lessons. Dari dua gambar ini yang dapat saya lihat adalah pada failures as obstacles, nah orang tersebut tuh melihat kegagalan sebagai penghalang, sedangkan pada failures as lessons, orang tersebut melihat bahwa kegagalan itu sebagai pelajaran. Nah, dari pelajaran itu justru dipakai sebagai pijakan untuk melangkah maju. Ada dua tipe orang. Dapat dilihat bahwa mereka sama-sama berada di dalam lubang. Nah, orang yang berbaju merah, dia hanya diam dan pasrah, sedangkan yang berbaju biru, dia berusaha memanjat keluar walaupun kotor dan capek. Selanjutnya, yang dapat saya pikirkan dari gambar tersebut adalah bahwa kebanyakan orang lebih suka mengkritik atau hanya suka berbicara, tapi tidak ikut bertindak daripada orang yang langsung bertindak. Padahal yang biasanya benar-benar membuat perubahan adalah mereka yang suka bertindak secara langsung tanpa banyak kritik dan omong saja. Selanjutnya, yang saya pikirkan dari gambar ini adalah gambar ini mengingatkan bahwa kesuksesan itu bukan sesuatu yang instan. Apa yang orang kagumi hari ini biasanya dibangun dari proses yang panjang dan penuh jatuh bangun. Jadi ketika kita merasa capek dan ragu ataupun merasa gagal, sebenarnya itu bagian wajar dari perjalanan, bukan tanda bahwa kita tidak mampu. Lanjut. Prof. Dr. Ir. Haji Anistati Mariani MP, sikap positif menentukan kesuksesan Anda. Sebuah riset di Harvard University menemukan bahwa keberhasilan kerja 85% ditentukan oleh mental dan hanya 15% ditentukan oleh kepandaian dan pengetahuan. Pengertian motivasi adalah suatu proses di mana kebutuhan-kebutuhan mendorong seseorang untuk melakukan serangkaian kegiatan yang mengarah ke tercapainya tujuan tertentu. What is motivation? Motivation is the inner drive for success. Motivation is much easier to sustain if you have clear dreams and goals. Peran motivasi dalam meraih sukses itu kemampuan sama dengan pengetahuan plus keterampilan, kemudian motivasi sama dengan visi plus komitmen. Kemampuan X motivasi yang jika digabung adalah roh kesuksesan sama dengan prestasi atau sukses. Motivasi merupakan energy in action, energy in use. Terakhir, lakukan perubahan dimulai pada diri sekarang dan mulai hal-hal yang terkecil. Kegagalan bukan lawan dari kesuksesan, melainkan bagian dari kesuksesan itu sendiri. Dengan mindset seperti ini, kita tidak takut gagal karena setiap kegagalan memberi pelajaran baru yang membawa kita selangkah lebih dekat pada tujuan. Perjalanan yang jauh pasti dimulai dari satu langkah pertama yang diikuti oleh langkah-langkah berikutnya. Mudah-mudahan dapat meningkatkan motivasi hingga melejitkan prestasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.